Halo guys, masih bersama Mimin di sini. Oke, kita akan lanjut ke ceritanya. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut ke cerita. Setelah mengantar Sonya sampai ke depan pintu, Zen pun melangkahkan kakinya ke kamar. Ia membuka handle pintu dengan pelan. Zen diam terpaku saat melihat tubuh Gia bergetar, pertanda Gia sedang menangis. Zen menghela napas. Ia ingin menerjang gadis malang itu, memberikannya kecupan, memeluknya, mengelus perutnya. Haruskah dia melakukannya? Perlahan Zen melangkahkan kakinya ke arah ranjang. Ia tak bisa berpura-pura menyuruh Gia untuk tidur di sofa, hanya untuk melihat wajahnya. Ia pun memutuskan untuk naik ke ranjang dan membaringkan dirinya dengan membelakangi Gia. Tunggulah sebentar lagi. Kau dan calon anak kita adalah prioritasku. Saat semuanya sudah selesai, Zen membatin dalam hati. Hatinya meronta-ronta, ingin berbalik dan merengkuh Gia dalam dekapannya. Namun, akal sehatnya kembali aktif. Ia harus menahannya selama beberapa waktu ke depan. Akhirnya mereka pun terlelap dengan saling memunggungi, saling mendekap luka, berharap sebentar lagi akan ada kebahagiaan menyapa mereka. Oke, kita berganti ke tempat yang berbeda. Bagaimana bisa, teriak Santos pada anak buah di depannya. Ia terperanjat kaget kala anak buahnya mengabarkan bahwa aset warisan miliknya telah dibekukan oleh Sonya. Ia menggeram kesal. Kebenciannya kepada kakak tirinya semakin bertambah. Santos mengeraskan rahangnya. Bagaimana mungkin ia melupakan Sonya? Walaupun seorang wanita, Sonya tak bisa dianggap enteng. Hanya Santos yang tahu watak kakak tirinya. Bahkan Albert pun mungkin tak tahu betapa pandainya Sonya. Di balik wajah tenang Sonya selalu membereskan suatu masalah dengan caranya. Bahkan tak ada yang menduga. Cara apa yang dilakukan Sonya? Ia melakukannya dengan rapi. Super rapi. Seorang wanita berjalan dengan manjanya ke arah Santos. Wanita itu memakai piyama yang super tipis. Pahanya dibiarkan
menjadi santapan anak buah Santos yang menatapnya dengan tatapan lapar. Tapi ia seolah tak peduli. Baginya, menggoda Santos adalah hal utama. Dialah Alicia Lisa, mantan istri Zen dan kekasih Tony. Ia dan Tony sepakat untuk menggoda Santos, karena hanya Santoslah yang berani melawan Zen Smith. Dan jika Santos berhasil, mereka akan membunuh Santos dan membawa apa yang Santos rebut dari Zen. Sayangnya mereka terlalu naif. Mereka tak tahu betapa bahayanya seorang Zen Smith. Kita berganti ke tempat yang berbeda. Albert kelabakan kala melihat map yang dibawa Santos. Map itu adalah surat pernyataan kematian anak Sonya 33 tahun silam. Santos pasti mendapat surat keterangan itu dari rumah lamanya. Ya, setelah warisannya dibekukan oleh Sonya, Santos langsung pergi ke rumah Albert dan Sonya yang dulu sebelum mereka pindah ke mansion. Ia ingin mencari berkas-berkas penting milik Sonya, berharap Sonya menyimpannya di rumah lamanya. Namun saat dia menggeledah ruang kerja Albert, ia menemukan hal yang tak terduga, yaitu surat kematian anak Sonya yang selama ini Albert sembunyikan. Zidane yang sedari tadi memperhatikan Albert, dan Santos akhirnya maju kala melihat Santos tersenyum dan Albert tertekan. Ia menerjang tubuh Santos dan menghajarnya secara membabi buta. Sedangkan Albert hanya bisa melongo. Ini pertama kalinya ia melihat sisi lain dari Zidane. Santos mencoba mendorong Zidane dan melawannya. Namun, tentu saja tenaganya kalah besar dari Zidane. Ia mengutuk dirinya karena tak membawa anak buahnya. "Lepaskan anak haram!" teriak Santos pada Zidane. Saat Zidane menarik bajunya dan menyeretnya keluar, Zidane menghempaskan tubuh Santos ke tanah dengan keras. Saat bersamaan itu pula, mobil yang ditumpangi Sonya datang. Saat turun dari mobil, Sonya mengernyit heran saat melihat Zidane sedang menginjak dada Santos dan Albert berdiri di belakang mereka. "Zidane!" teriak Sonya saat melihat putranya menginjak dada Santos. Terlihat jelas Zidane menginjak
menatapnya dengan penuh tenaga. Karena Santos terlihat terpekik dan kesakitan. Zidane mendongak melihat Sonya. Saat Zidane lengah, Santos menyingkirkan kaki Zidane dari dadanya dan dengan cepat bangkit. Setelah berdiri, Santos berusaha menetralkan napasnya. Sonya, apa kau tahu? Seketika tubuh Zidane dan Albert menegang. Oke guys, sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saksikan terus ya guys ya. Mohon maaf Mimin agak sedikit mengantuk guys. Saya Mimin pamit dulu. Bye bye.